Pace Bene. Hai sahabat-sahabat GPIC Kampus Medan. Kamu masih suka terlambat? Kamu masih suka malas? Atau kamu masih suka tidak jujur? Kamu calon koruptor. Setiap manusia itu memiliki potensi menjadi pelaku korupsi. Sengaja atau tidak sengaja pernah juga menjadi korban. Dan seluruh kalangan bisa menjadi pencegah terjadinya korupsi. Nah, dengan cara apa itu kita bisa menjadi pencegah? Ada 9 nilai anti korupsi yang harus kita tanamkan di dalam diri kita. Apapun pekerjaan kita, apapun kegiatan kita, bisa kita menanamkan 9 nilai itu. Apa aja ke-9 nilai itu? Yang pertama, kejujuran. Yang kedua, kedisiplinan. Yang ketiga, kepedulian. Dan yang keempat, tanggung jawab. Yang kelima, kerja keras. Yang keenam itu kesederhanaan. Dan yang ketujuh, kemandirian. Kedelapan, keberanian. Dan yang terakhir itu keadilan. Sahabat-sahabat GPIC Kampus Medan pasti memiliki tantangan untuk menanamkan 9 nilai ini di dalam kegiatan kita sehari-hari. Walaupun ada tantangan, saya yakin pasti bisa kita lalui. Sahabat-sahabat GPIC Kampus Medan akan berbagi kepada kita cara menanamkan nilai-nilai itu di dalam pekerjaan yang mereka jalani sehari-hari. Mari kita saksikan pengalaman mereka. Halo teman-teman GPIC di se-Indonesia. Perkenalkan, saya Dr. Desi, asalnya dari Medan, tapi sekarang lagi ditugaskan di salah satu daerah terpencil di Indonesia, tepatnya di Pulau Sulawesi. Menjadi seorang dokter di daerah yang sangat terpencil, terkhususnya satu-satunya dokter, itu mewajibkan kita untuk tidak hanya harus standby 1x24 jam dalam menangani pasien, tapi kita juga harus mahir dalam menyelesaikan perkara-perkara di masyarakat di luar segi kesehatan. Nah, untungnya sejak dari duduk di bangku kuliah, dosen saya sudah mengajarkan saya untuk selalu adil dan peduli terhadap masyarakat, terlepas apakah mereka punya BPJS atau tidak. Jadi kita benar-benar memperlakukan mereka sama besarnya, sama baiknya, dan tidak ada dipilih-pilih. Namun, karena saya bertugas di daerah sangat terpencil yang jauh dari audit dari kementerian pusat, sehingga sangat memungkinkan bahwa terjadi penyelewengan dana di puskesmas. Namun disitulah saya dites atau diuji coba apakah saya benar-benar mampu untuk tetap lurus meskipun lingkungan sekitar saya bengkok. Nah, dan situ puji Tuhan selama 1,5 tahun lebih di sini saya terus mempertahankan idealisme untuk tetap anti korupsi supaya kedepannya orang-orang yang ada di sekitar saya bisa meniru melalui perbuatan saya, tidak hanya melalui perkataan saya saja. Oke, sekian dari saya. Selamat Hari Anti Korupsi. Dadah. Hai, saya Lucia. Saya bekerja sebagai staf tenaga penunjang kesehatan di salah satu rumah sakit swasta di Jakarta. Dalam memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia, ada beberapa nilai-nilai anti korupsi yang bisa saya terapkan di tempat saya bekerja, yaitu salah satunya dengan datang tepat waktu pada saat bekerja, kemudian memberikan pelayanan kesehatan dengan adil, dengan penuh tanggung jawab, dengan rasa penuh empati. Itu merupakan salah satu nilai anti korupsi yang bisa saya terapkan di tempat saya bekerja. Saya Lucia, selamat memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia. Halo semua, salam anti korupsi dan salam integritas. Saya Kartika Ratnasari, saya seorang mahasiswi di Universitas Sumatera Utara. Dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia, saya sebagai mahasiswa ingin menyampaikan bahwa saya telah menerapkan beberapa nilai anti korupsi. Adapun nilai anti korupsi yang telah saya terapkan yaitu yang pertama, nilai kejujuran. Contohnya, dengan tidak melakukan perbuatan curang ketika saya ujian. Yang kedua yaitu nilai keberanian, berani menyuarakan yang benar dan berani meminta maaf ketika saya salah. Nilai yang ketiga yaitu nilai kesederhanaan.
sederhana dalam gaya hidup namun kaya akan integritas. Sekian dari saya, salam anti korupsi. Untuk menyambut Hari Anti Korupsi Sedunia, saya Lita Yanis yang bekerja sebagai kontak center mulai untuk menerapkan anti korupsi. Salah satunya bidang pekerjaan sebagai banker yaitu disiplin, di mana kita harus selalu datang tepat waktu, bekerja tepat waktu. Yang kedua, kejujuran, di mana kita harus memberikan informasi sesuai data yang diharapkan oleh nasabah tanpa menambah atau mengurangi isinya. Yang ketiga, tanggung jawab, di mana kita harus bertanggung jawab terhadap masalah nasabah, memberikan solusi yang terbaik, paling tepat sampai nasabahnya puas dan tenang terhadap masalah yang dihadapi. Kemudian kesederhanaan, memberikan jawaban yang sederhana tanpa membuat nasabah kebingungan dan memberikan informasi sesuai dengan prosedur yang ada. Yang berikutnya yaitu pedulian, di mana kita harus ikut merasakan apa yang dikhawatirkan oleh nasabah sehingga kita bisa memberikan solusi yang tepat untuk memberikan jawaban yang benar tanpa memberikan harapan kepada nasabah. Saya Lita Yanida Flosa sebagai kontak center Halo BCA mengucapkan selamat memperingati Hari Anti Korupsi 2020. Menerapkan 9 nilai-nilai anti korupsi di kalangan pelajar pada anak pada umumnya. Kalau seperti saya mencoba untuk menerapkan 9 nilai-nilai anti korupsi itu ketika saya memberikan tugas terhadap anak-anak. Biasanya itu saya memberikan tugas menulis apa saja, dan untuk menuangkan pikirannya, menuliskan pikirannya ke dalam tulisan atau opini. Lalu yang saya lihat apa? Yang saya lihat adalah bagaimana keaslian tulisan ini, kemudian tulisan ini apakah dia melakukan penjiplakan atau apakah dia melakukan yang namanya plagiat. Karena biasanya melakukan googling, makanya saya lihat keaslian dari tulisannya itu. Kalau dia ketahuan googling, maka biasanya anak sudah tahu apa yang harus dia terima. Dan salah satunya adalah konsekuensinya adalah mungkin nilai dia akan digagalkan. Dan ujungnya mereka menghindari plagiat-plagiat seperti itu. Ketika tugas itu dikerjakan dengan pikiran mereka sendiri, dengan usaha mereka sendiri, seburuk apapun tulisannya, selalu saya berikan nilai terhadap kerja keras mereka, terhadap kejujuran mereka, terhadap kemandirian mereka, dan terhadap disiplin waktu ketika mengumpulkan tugasnya itu. Akhir kata saya sampaikan, tetap semangat untuk teman-teman pelopor muda dalam perjuangan demi tercapainya Indonesia yang lebih baik, yang bebas anti korupsi. Dan selamat Hari Anti Korupsi untuk kita semua. Semoga negara kita segera membaik, semoga negara kita semakin maju, dan pejabat-pejabat publik kita tidak ada lagi yang OTT. Selamat Hari Anti Korupsi. Dadah. Sahabat GPIC Kampus Medan, selamat Hari Anti Korupsi Sedunia. Mari kita membangun kesadaran dan karakter anti korupsi dimanapun kita berada. Ingat, korupsi bukan bawaan lahir. Baca bene.